Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat semuanya ya. Baik, ini adalah pertemuan awal kita semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Semangat ya belajarnya ya. Baik, untuk perkuliahan hari ini Ibu ambil absen dulu ya. Ola Ardeti, Syofia, Rahmi Kamila, Husnul Fadila, Yulisna, Indah, Ranti, Laura, Elda, Atifa, Marah, Oke, alhamdulillah ya. Baik, rekan mahasiswa semuanya, untuk pertemuan pertama kita kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar keterampilan berbahasa Indonesia dan juga bagaimana aspeknya dan keterkaitan antara keempat aspek tersebut. Baik, jadi keempat aspek ini penting sekali ya pada zaman masyarakat evolusi 4.0 ini. Kenapa aku katakan demikian? Kita pernah dengar ya, sering paling yang mendengar atau melihat YouTube, YouTuber itu kan orang yang biasa berbicara itu memberikan kayak pelatihan-pelatihan panelis itu banyak menghasilkan rupiah ya. Jadi itu adalah salah satu dari keterampilan dia dalam berbicara. Jadi ini sangat penting sekali, ini asetnya ya. Kalau keterampilan berbicara, membaca, menulis dan cuma itu kita latih terus, maka insya Allah akan mendatangkan kemanfaatan bagi kita ya. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut lebih awal lebih lagi, Ibu akan menyampaikan di sini CPL ya. CPL dari pelajaran kita hari ini yaitu menunjukkan sikap dalam bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ini diambil dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNBT Budgeting. Nah, hari ini Ibu akan menampilkan PPT. Silakan rekan mahasiswa perhatikan dan simak dengan baik ya. Nanti di akhir PPT ini kita akan mengadakan diskusi bersama yang akan Ibu bagi atas beberapa kelompok. Nanti akan presentasikan hasil diskusinya ke depan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar keterampilan berbahasa Indonesia. Arti dari kata terampil dalam KBBI yaitu cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu dan cakapan. Keterampilan adalah percakapan untuk menyelesaikan tugas. Secara linguistik, terampil itu adalah percakapan seseorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak ataupun berbicara. Lebih lanjut, terampil itu adalah kesanggupan memakai bahasa untuk menanggapi secara betul stimulus lisan atau tulisan, menggunakan pola gramatikal dan kosakata secara tepat, menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain dan sebagainya. Nah, sekarang apa itu keterampilan berbahasa? Baik, rekan mahasiswa semuanya, kita tadi udah sama-sama memperhatikan dan menyimak ya materi pelajaran yang kita tampilkan melalui slide tadi. Baik, untuk hari ini kita akan bagi ya menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok ada tugas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok penyimak akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tadi dari hasil diskusi kami. Pertanyaannya yaitu apa manfaat mengintegrasi moderasi beragama dalam keterampilan penyimak? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya yaitu mengintegrasikan moderasi beragama dan keterampilan menyimak dapat membantu kita menjadi pendengar yang lebih toleransi dan terbuka terhadap berbagai pandangan agama. Ini juga dapat memperkuat hubungan antara agama dan mempromosikan dialog yang lebih baik di antara berbagai kelompok. Pertanyaan yang kedua, apa tantangan yang mungkin dihadapi ketika mencoba mengintegrasi moderasi beragama dalam keterampilan menyimak? Tantangannya yang mungkin dihadapi dari proses mendengarkan resiko menjadi terlalu kritis terhadap pandangan yang berbeda atau bahkan kesulitan dalam memahami pandangan agama yang sangat berbeda. Jadi bisa di Kami yaitu keterampilan menyimak ini dapat membantu kita menjadi pendengar yang lebih toleransi dan terbuka terhadap berbagai pandangan agama, dan juga dapat memperkuat hubungan antara agama dan promosikan dialog yang lebih baik antara sebagai kelompok. Inilah lanjut hasil dari diskusi kelompok penyimak kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan yang plus ya. Selanjutnya kita minta kepada kelompok berbicara untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok berbicara akan menjawab pertanyaan yang diberikan, yaitu pertanyaan pertama. Soalnya, bagaimana keterampilan berbicara yang terintegrasi dengan moderasi beragama dapat membantu mahasiswa dalam berkomunikasi efektif di lingkungan yang multikultural? Dan jawabannya, keterampilan berbicara yang terintegrasi dengan moderasi beragama membantu mahasiswa untuk memahami nilai-nilai agama dan budaya yang berbeda, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan sensitivitas dan menghindari konflik yang tidak perlu. Nah, hal ini memungkinkan mahasiswa untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di latar belakang yang berbeda-beda. Nah, soal kedua akan dijawab. Soal yang kedua yaitu bagaimana mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan berbicara yang terintegrasi dengan moderasi beragama melalui pelatihan dan latihan. Jawabannya yaitu mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan ini dengan menghadiri pelatihan komunikasi yang mendorong pemahaman agama dan budaya serta keragaman. Pelatihan melalui simulasi ini berupa debat atau dialog antara agama juga bisa membantu mereka berlatih berbicara dengan sensitivitas terhadap perbedaan agama. Sehingga jawab pertanyaan ketiga akan direspon. Apa tantangan utama yang dihadapi mahasiswa dalam mengintegrasikan keterampilan berbicara dengan moderasi beragama dan bagaimana mengatasinya? Berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang melibatkan tokoh ekstrem yang menyesalkan martabat kemanusiaan serta dalam mengatasinya. Satu, tidak merendahkan atau menguruskan agama lain. Dua, menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain. Kesimpulan yang dikaitkan dengan moderasi dulu ya. Nah, kesimpulan itu yang paling benar. Nah, untuk kesimpulan
bagaimana keterampilan berbicara ini dapat dikembangkan dalam proses beragama, yaitu dengan cara kita pertama memahami nilai agama dan budaya berbeda. Nah, yang kedua itu untuk dengan menghadiri yang kedua itu menghadiri pelatihan komunikasi yang mendorong pemahaman agama dan budaya yang beragam. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana cara kita menghargai sesama beragama itu dengan kita menjaga toleransi serta budaya-budaya yang ada di lingkungan masyarakat yang berbeda-beda. Ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok membaca akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang mana pertanyaan dari Ibu tadi yaitu apa contoh kompleks dari keterampilan membaca yang terintegrasi dengan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yaitu salah satu contoh kompleks adalah ketika kita membaca berita atau artikel online, kita dapat menilai apakah informasi tersebut sejalan dengan ajaran agama atau tidak. Dan jika tidak, kita dapat menghindari menyebarkan informasi tersebut. Pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengembangkan keterampilan membaca yang terintegrasi dengan moderasi beragama? Jadi jawabannya yaitu tantangan yang mungkin dihadapi termasuk ketidakseimbangan informasi yang tersedia, interpretasi yang tentang ajaran agama dan berkaitan dengan tekanan sosial untuk mengikuti arus tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama. Jadi kesimpulannya, membaca penting karena merupakan dasar bagi pembelajaran sepanjang hidup kita. Dengan kemampuan membaca yang baik, seseorang dapat mengakses pengetahuan, memahami informasi dan berkomunikasi dengan efektif. Sekian dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang terakhir, ya. Sekarang kita minta kepada kelompok terakhir yaitu kelompok penulis untuk mempresentasikan hasil diskusinya di dalam kelas. Ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok terakhir yaitu kelompok penulis akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Yang pertama yaitu akan dibahas oleh Laura. Baik, mari saya akan membahas pertanyaan yaitu pertanyaannya bagaimana keterampilan menulis dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Hasil diskusi kami yaitu keterampilan menulis dapat diintegrasikan dengan moderasi beragam dengan memastikan bahwa tulisan kita mengikuti nilai agama, tidak merendahkan atau menghina keyakinan agama orang lain, dan menghindari konteks yang memungkinkan timbulnya konflik keagamaan. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih memahami nilai-nilai agama itu sendiri, sensitivitas terhadap isu-isu agama, dan menghindari stereotip atau prasangka beragama. Untuk yang pertanyaan yang kedua, apa pentingnya kesadaran terhadap moderasi beragama dalam keterampilan menulis? Hasil diskusi kami yaitu
kesadaran terhadap moderasi beragama dalam keterampilan menulis sangat penting karena dapat mencegah konflik keagamaan yang memungkinkan dialog antar beragama yang harmonis dan menghormati pluralitas agama dalam masyarakat. Dengan kesadaran ini, penulis dapat menghasilkan karya-karya yang lebih inklusif dan menghormati keragaman keyakinan. Baik. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga akan disampaikan oleh Baik, pembahasannya bagaimana keterampilan menulis yang terintegrasi dengan moderasi beragama dapat memberikan kontribusi positif pada pembangunan karakter siswa, yaitu keterampilan menulis yang terintegrasi dengan moderasi beragama dapat memberikan kontribusi positif pada pembangunan karakter siswa dengan membantu mereka mengembangkan nilai-nilai seperti toleransi, empati, penghargaan terhadap keberagaman, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan hormat. Hal ini juga dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis dalam konteks agama dan etika. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan yang keempat mengenai peran guru dalam mendukung pengembangan keterampilan yang terintegrasi dengan moderasi beragama. Nah, di sini peran guru sangat penting dalam mendukung pengembangan keterampilan menulis yang terintegrasi dengan moderasi beragama. Dengan demikian, guru dapat memberikan bimbingan dalam memahami prinsip-prinsip beragama, memberikan umpan balik terhadap siswa, dan menciptakan lingkungan berdiskusi yang terbuka, sehingga terdapat beberapa kemungkinan mereka bisa memberikan keyakinan beragam dan beragam. Mereka juga dapat mengajarkan siswa bagaimana cara berintegrasi dengan nilai-nilai agama ke dalam tulisan mereka dengan baik. Nah, dari pembahasan kami tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya moderasi beragama dalam kelompok menulis ini dapat dikembangkan dengan menghasilkan banyak karya sehingga penulis dapat menyampaikan beberapa pendapat sehingga memasukkan ke dalam sebuah karya dan menghasilkan seperti buku dan karya-karya lain yang menarik sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk pembelajaran dalam moderasi beragama. Sekian pembahasan kami. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dari hasil materi pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita ambil, kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama yaitu menulis, membaca, dan berbicara. Ini menurut kamu ini bagaimana cara kita itu meningkatkan keterampilan kita dalam menulis? dengan cara kita banyak menulis atau menulis beberapa buku agar terlatih dengan menulis sebuah karya. Kenapa kata kita juga ya, sehingga hasil dari tulisan kita itu nantinya akan ada feedback ya, ada kritikan kesalahan dari pembaca sehingga akan meningkatkan kemampuan kita untuk menulis ya. Kalau menurut Laura, kalau keterampilan berbicara kita itu bagaimana cara meningkatkannya? Untuk meningkatkan
agar melancarkan berbicara berbahasa. Sehingga timbul rasa percaya diri kita ya lebih baik ya, sehingga public speakingnya lebih baik lagi. Oke, bisa dipahami semuanya ya. Baik, kita mahasiswa semuanya, kita sudah bulan kita hari ini. Yang pertama yaitu menyimak, menulis, membaca, dan berbicara. Oke, ini menurut Rahmi bagaimana cara kita itu meningkatkan keterampilan kita dalam menulis? Dengan cara kita baca menulis atau menulis beberapa buku agar terlatih dalam menulis peristiwa. Kenapa kata kita juga ya, sehingga hasil dari tulisan kita itu nantinya akan ada flashback ya, ada kritikan kesalahan dari pembaca sehingga akan meningkatkan kemampuan kita untuk menulis ya. Kalau menurut Laura, kalau keterampilan berbicara kita itu bagaimana cara meningkatkannya? Sehingga timbul rasa percaya diri kita ya lebih baik ya, sehingga public speakingnya lebih baik lagi. Oke, bisa dipahami semuanya ya. Baik, kita mahasiswa semuanya, kita sudah bulan kita hari ini. Baik, kita mahasiswa semuanya, kita sudah bulan kita hari ini. Nah, untuk akhirnya ibu memberikan penugasan ya, tugas mandiri. Silakan nanti rekan mahasiswa membuat resume ya, resume terkait dengan artikel ataupun hasil pengabdian kepada masyarakat yang punya ibu yang udah publish, akan ibu share nanti di grup ya, di grup kita. Nanti hasil resume yang rekan mahasiswa itu silakan nanti dikirimkan jawabannya melalui email ibu. Bisa dipahami semuanya? Ya, nanti jawabannya ibu tunggu penalaman minggu depan sudah ditentukan. Paham ya? Oke, demikianlah kuliah kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita terima ini dapat dipahami dan dapat diaplikasikan nantinya, karena ini adalah calon guru generasi bangsa yang akan membawa kejayaan bagi negara kita. Oke, akhir kata kita tutup kuliah ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.